Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Gibran diduga terciduk ya rapat di kereta cepat. Wah, ini ada apa begitu kan ya? Ya, saya kira melihat dengan kalau meeting-meeting di ruangan-ruangan di ruangan tertentu kan biasa begitu. Nah, yang belum terbiasa di sini dah rapat di kereta cepat. Weh, pas ditanya suruh bayar hutang ya kereta cepat, ya diam 1000 bahasa. Kan ngeri pada akhirnya. Jadi ada sebuah sebuah media begitu yang mengabarkan bahwa benar apa tidak Gibran terjiduk rapat di kereta cepat ya, ya meeting belum kelar sudah sampai tujuan. Nah, ini gimana begitu? Kalau nanti misalnya Jakarta Bandung ya hanya perjalanan 30 menit ya, masa ada rapat tercepat 30 menit? Ya nggak tahu lagi begitu kan. Jadi saya menganggap bahwa hal-hal seperti ini ya mungkin ya karena ingin cekrek-cekrek sana sini begitu kan ya. Mungkin salah satunya begitu. Nah, kalau rapat di kereta cepat, saya kira belum efektif lah begitu kan. nampaknya posisi Gibran Rakabuming Raka hari ini menjadi perbincangan yang hangat begitu kan ya. Dan bahkan sering ya di berbagai media sosial mengatakan bahwa apa sih peran dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Coba bandingkan dengan AHY yang sama-sama menjadi terkuat ya calon presiden, calon wakil presiden di tahun 2029. AHY ya masih memikirkan bagaimana solusi membayar hutang kereta cepat. Beda dengan sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Meeting di kantor X begitu kan ya. Ini meeting di host centang. Artinya secara tidak langsung ini meetingnya di kereta cepat begitu. Jadi saya kira banyak kritikan-kritikan dari netizen ya. Kau coba tanyakan Gibran ini, bagaimana hutang kereta cepat ya yang dilakukan oleh Jokowi begitu si bapaknya di situ. Makanya Jokowi berikan klarifikasi saja dan alasan-alasan banyak yang mempertanyakan itu begitu. Ini kan berbeda dengan AHY pada akhirnya. Jadi bayangkan ya sebuah ruang rapat ya yang melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Itulah yang terjadi ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk mengubah gerbong kereta HUS menjadi kantor sementara. Kalau perjalanannya 30 menit saya kira jauh Pak. Ya kenapa? Karena kita lihat saja bahwa ya rapat itu kan membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih. Motor listrik. Atas nama Serihin. Nomornya 034. Serihin. Pak Serihin. Pak Solehin. Sepeda listrik. Bukan Trimobil Sriwijaya, dua-duanya ini. Rezekinya orang Sriwijaya semua nih. Ya, terima kasih, Bos Arjan. Mudah-mudahan tahun berikutnya. Membutuhkan waktu yang lama, terus yang dikendari adalah kereta cepat, ya saya kira tidak kondusif di situ begitu. Hal ini terungkap ya dalam sebuah unggahan ya akun TikTok Gibran Rakabuming ya yang diunggah beberapa jam lalu. Dalam unggahan tersebut terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut menggunakan baju putih dan memimpin rapat di kereta cepat HUS. nampaknya suruh bayar hutang ya itu aja mereka. ini banyak sekali kritikan dan netizen begitu kan ya. Ketemu apaan? Cuma 25 menit sampai 30 menit. Yang penting kelihatan kerja, kata komentar netizen. Kata komentar netizen, yang penting kelihatan kerja dulu katanya begitu kan. Ya bagi kami walaupun kelihatan
dianggap apa namanya, dianggap kelihatan bekerja kan harus melihat realitasnya dulu begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung, tidak semerta-merta harus tiba-tiba muncul begitu kan ya. Inilah salah satu netizen ya, komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Salah satunya mengatakan ya apa namanya, melihat dengan apa namanya, dengan apa yang disampaikan oleh netizen begitu kan ya, kira-kira mereka bayar tiket nggak ya? Puja-puji, ujung-ujungnya ditanya kereta cepat ya, malah diam. Ini emang bisa apa? Ngomongnya bisa apa ini? Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi bandingkan dengan misalnya, oke lah, nggak jauh-jauh begitu kan ya dengan Seskap Teddy begitu kan ya. Tidak jauh-jauh lah dengan Seskap Teddy, bagaimana peran penting sosok dari Seskap Teddy di situ begitu. Dibandingkan dengan ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masa Gibran sebagai Wakil Presiden ya hanya bisa menjadi komando begitu kan ya. Apa namanya, pemanggilan mengambil voucher untuk undian di situ begitu. Ini ada apa begitu? Ini kan berbeda dengan Teddy yang begitu luar biasa. Apalagi dibandingkan dengan AHY, jauh bos, jauh di situ begitu kan. Kenapa? Karena AHY ya walaupun sebagai menteri begitu kan, tapi kelihatan sekali kinerja mereka begitu. Coba kita lihat saja bahwa sosok Gibran ya sampai saat kini masih diam sebenarnya kalau ditanya masalah soal kereta cepat, hutang kereta cepat. Justru AHY ini begitu tampil di media menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah opsi termasuk kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dan di tengah ramainya polemik utang jumbo proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini begitu kan ya, yang mencapai 116 triliun, sorotan publik ini tertuju kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, meski isu-isu seperti ini ya pembahasannya besar di kabinet pemerintahan Prof Gibran, sang wapres hingga saat kini belum memberikan komentar apapun. Ya mana bisa mau komentar apa coba begitu kan ya. Kalau gagasannya kosong mau berkomentar apa? Jauh bro, jauh di situ begitu kan. Jauh. Masa hanya bisa sebagai calon wakil presiden, masa menjadi pemandu apa namanya, ambil voucher begitu kan ya, ambil undian begitu kan ya. Masa ini gimana begitu? Saya kira hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa kapasitas dari seorang wakil presiden kan dipertanyakan pada akhirnya. Ya kan dipertanyakan begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Tapi saya melihat bahwa sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka kalau terus-menerus seperti ini di tahun 2029 Prabowo Subianto tidak akan melirik lagi. Dan sehingga ini akan menjadi beban kepada presiden, kepada calon-calonnya begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja peran penting dari sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini belum kelihatan sampai hari ini. Jadi mau apa coba? Ya. Ini apalagi ditambah kritikan-kritikan dari netizen. Ada yang mengatakan Gibran simpen aja di museum soal jarang diajak tampil, bahkan jarang diajak rapat. Bagaimana tidak ngeri begitu kan? Ya, bagaimana tidak ngeri? Masa wakil presiden begitu diajak mancing mania? Masa wakil presiden segitunya begitu? Ya nggak tahu lagi nanti begitu ya. Ya. Jadi masyarakat masih bertanya-tanya dan terngiang-ngiang begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya kalau wakil presiden diberikan peran begitu ya paling jawabannya simple nanti ya. Bahkan masyarakat ya ini menganggap bahwa wah ini ternyata ini kosong kata netizen begitu kan ya. Kata netizen, jangan-jangan ini kosong lah. Lah si Gibran kan tugasnya datang ke sekolah-sekolah atau SD, nggak tahu lagi begitu. Lebih baik ya Gibran diam soal HUS ya daripada menanggapi ya akan dikecam dari berbagai arah oleh barisan ya. Itu kata netizen begitu kan ya. Kalau bocil ya gimana lagi? Ini salah satu komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan. Jadi
saya pribadi begitu kan ya, sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini komunikasinya diperlukan ya, artinya harus dibenahi begitu, karena Gibran sendiri ya, kabarnya ini akan menjadi calon presiden di tahun 2029 kabarnya begitu kan harus membangun branding hari ini. Kalau tidak dibangun branding hari ini ya nggak bisa. Presiden Prabowo Subianto saja saya kira tidak mungkin untuk mengambil posisi Gibran. Kenapa? Hitung-hitungannya adalah Jokowi lemah, ya tidak berada di kekuasaan lagi begitu kan ya. Terus kemudian Gibran ya perannya, terus kemudian para pendukung-pendukungnya hanya itu aja mereka. Jadi kalau Presiden Prabowo Subianto lagi mencalonkan diri, saya yakin pendukung Anies Baswedan akan beralih kepada Prabowo. Kecuali Gibran ini gandeng Anies Baswedan, baru bisa. Baru bisa bro. Kalau hanya berangkat sendiri menjadi presiden, nampaknya jauh begitu kan ya. Satu sisi ya peran dari presiden sendiri, dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dari tutur komunikasinya sangat jauh begitu kan ya, makanya untuk menjadi calon presiden ya agak gimana begitu. Jadi saya menganggap bahwa inilah yang terjadi di negara kita, bahwa sosok wakil presiden itu seharusnya kan sama posisinya antara presiden dan wakil presiden. Dia punya gagasan, punya terobosan baru. Seperti Pak JK dengan Jokowi. Pak JK punya, walaupun Pak JK ini tidak blunder, tapi membantu dari kekurangan Jokowi. Sekarang seharusnya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membantu kekurangan dari apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya kan seperti itu presiden dan wakil presiden. Bukan jalan sendirian. Bukan cekrak-cekrek upload di media sosial, bukan seperti itu begitu kan. Ya makanya Prabowo ya bantu dengan apa yang kemudian kekurangan Presiden Prabowo Subianto soal makan bergizi gratis. Dia datangi di situ begitu kan. Sekarang perannya nggak tahu lagi kemana. Peran dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi apakah ini termasuk ingin memelihara ya dengan komunikasi tubuh dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka agar banyak orang-orang yang simpati. Mungkin salah satunya ya karena branding di situ ya lagi dibangun begitu kan ya. Karena tujuannya Gibran ini kan masih muda begitu. Masih muda. Jadi kalau Presiden Prabowo Subianto maju lagi ya nggak tahu lagi di tahun 2029. Belum tentu begitu kan ya. Ada yang mengatakan tentu maju, ada yang mengatakan belum tentu maju. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.